ya nggak akan tahu tanda-tanda kiamat. Begitu ya Bapak ya. Nah, gambaran umumnya begini. Ketika kita membaca informasi tentang kiamat, ada kata kita sekarang frame. Bagaimana kita memahami tanda-tanda kiamat itu? Yang pertama, tak seorang pun yang mengetahui persis kapan terjadinya kiamat. Nah, ini kaidah nih. Jadi kalau ada orang yang sudah menggambarkan tahun sekian terjadi kiamat, itu tidak usah didengarin, karena tidak ada yang tahu kapan terjadinya kiamat. Dan informasi yang datang dari Quran dan hadis itu sifatnya apa? Hanya menceritakan tanda. Nabi sendiri pun tidak tahu kapan kiamat terjadi. Ya, karena dalam hidup kita ini pernah kita mengalami ada beberapa kali, ya khususnya umat dari luar Islam ya, yang menentukan kiamat terjadi. Masih ingat Bapak? Masih ingat kan? Nah, saya masih ingat itu kira-kira 20 tahun yang lalu kalau nggak salah saya. Ditentukan kiamat terjadi tahun sekian. Sudah lewat, nggak terjadi juga kiamat. Jadi itu menunjukkan bahwa segala bentuk penentuan tahun itu adalah tidak benar. Itu kaidah Pak ya. Tapi kalau hari memang betul ada di dalam hadis. Kapan terjadi hari kiamat Pak? Jumat. Hari Jumat. Tapi Jumat kapan? Nggak ada yang tahu. Nah, makanya disebut di dalam kitab-kitab Pak, kalau sudah hari Kamis malam Jumat, ini makhluk yang ada di sekitar kita ini ketakutan, termasuk hewan. Hewan itu ketakutan kalau sudah malam Jumat, karena Allah mengilhamkan kepada mereka bahwa hari Jumat itu adalah terjadinya kiamat. Nah, manusia yang tidak takut kalau datang malam Jumat atau hari Kamis ya, iya. Tapi selain dari hari tidak ada penentuan kapan tahunnya. Nah, kemudian semua bentuk penentuan itu sudah tadi ya. Tidak boleh menafsirkan sosok ataupun tokoh ataupun person yang disebut di dalam hadis yang terkait dengan kiamat itu, tidak boleh ditafsirkan dengan tafsiran logika. Paham apa maksudnya? Jadi kalau disebut tokoh tertentu, memang dia itu akan muncul. Saya kasih contoh lah langsung. Kalau Allah kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebut salah satu tanda kiamat itu Dajjal. Di dalam hadis Dajjal itu manusia atau lembaga? Manusia. Jadi kalau ada upaya menafsirkan Dajjal itu bukan manusia, itu adalah tafsiran yang keliru. Karena pernah ada seorang dai ya menggambarkan Dajjal itu sebenarnya bukan orang, tetapi negara yang melakukan kerusakan. Ini salah besar ya. Memang Dajjal itu manusia. Dia artinya belum keluar gitu. Jadi tidak usah secara artinya dipaksakan untuk menafsirkan Dajjal itu sebagai model negara, tidak ya. Nah, ini sebagai frame-nya nih Pak ya, kaidah-kaidah. Jadi siapapun yang disebut di dalam hadis yang terkait dengan tanda kiamat itu memang betul-betul itu fisik. Salah satu juga contoh saya bilang ke Bapak, ketika ada dalam hadis matahari terbit dari mana? Dari barat.
sebagai salah satu tanda kiamat. Beberapa tokoh mengatakan, oh maksudnya itu bukan mataharinya nanti tinggal dari barat, tetapi maksudnya Islam itu pindah ke barat. Keliru besar. Keliru besar. Jadi semua yang disebut dalam hadis itu memang betul-betul fisik. Nanti ada saatnya matahari itu tidak lagi dari timur. Ya sekarang aja Bapak melihat ya, waktu ini berjalan dengan sangat cepat. Ya, itu semuanya akan berproses sampai betul-betul nanti secara real bahwa matahari akan terbit dari barat. Itu termasuk sudah dekat sekali kiamat itu terjadi. Apa yang menonjol dalam agama kita kalau sudah matahari terbit dari barat? Apa? Taubat tidak diterima lagi. Ya, taubat tidak diterima. Nah ini. Kemudian ya, semua tanda-tanda besar kiamat itu hingga saat ini belum ada yang muncul, Pak. Ya, belum ada yang muncul. Jadi kalau ada orang yang memperkirakan, oh ini sudah masuk tanda kiamat besar, oh tidak. Tapi bukan berarti kita menyepelekan. Ya, yang muncul sekarang ini adalah tanda-tanda kecil, begitu. Kiamat memang sudah dekat, ya. Artinya sudah dekat itu artinya apa? Dibandingkan dengan masa yang sudah lewat, begitu. Sudah dekat. Nah, kalau nanti kita melihat, nah ini seperti ini ya, tanda-tanda kecil masuk kita langsung. Ternyata Rasulullah dibangkitkan jadi Rasul itu sudah tanda kiamat. Karena Nabi mengatakan antara aku dengan kiamat itu begini, sambil menunjukkan dua apanya? Dua jarinya. Nah, artinya apa Bapak pikir itu? Memang tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sebelum kiamat terjadi. Begitu. Nah, cuma jarak antara Nabi dengan kiamat itu ya sampai sekarang kan kita masih seperti ini. Udah 1400 tahun lebih kan. Nah, jadi artinya sudah dekat itu dibandingkan dengan masa sebelumnya gitu. Kita juga mau menghindari apa yang disebut orang cocok logi. Ya ada dai muda gitu ya, yang suka bicara kiamat. Ya kayaknya menggunakan kaidah cocok logi, dicocok-cocokin. Cocok-cocokin apa yang ada dalam hadis, fenomena langsung ini dia nih. Kita menghindari itu Pak. Ya, nanti ketika tidak benar, yang jadi sasaran agama kita. Padahal yang salah ustadznya. Paham Bapak ya? Jadi ya kan sekarang kan tidak bisa dibatasi orang berbicara, betul enggak Pak? Apalagi umpamanya dia sudah terkenal di YouTube begitu kan? Nah, ya kita aja yang membentengi diri, jangan sampai jatuh dalam kesalahan. Bahwa tidak ada tanda, tidak ada suatu kata pun yang menyebut tahun sekian terjadi kiamat, tidak ada. Yang ada adalah tanda ini fenomena, umumnya fenomena, betul fenomena alam benar, dan rata-rata ini fenomena alam. Nah, di samping fenomena sosial. Jadi dua ini menjadi tanda kiamat, fenomena alam dan fenomena sosial. Fenomena sosial berkaitan perilaku manusia Pak. Mari kita lihat diutusnya Nabi Muhammad SAW itu merupakan sudah tanda kiamat, sudah dekat. Terbelahnya bulan ini kapan terjadi? Di zaman Nabi kan. Ya, ketika bertarung dengan orang musyrik mau minta apa buktimu jadi rasul, kan begitu kan? Dipanggilnya bulan, terbelah bulan. Kemudian melimpahnya harta dan tak dibutuhkan lagi sedekah. Ini mungkin kita belum alami, bahkan yang sekarang ini yang dikhawatirkan 2023 adalah apa?
Iya, krisis. Siap-siap Pak ya. Ini pengamat global di mana saja sudah kita dengar 2023 ini. Ya, jadi walaupun itu tidak bisa dipastikan, tapi paling tidak bagi kita supaya berhati-hati, ya enggak. Ketika terjadi reses pada 2023 itu nanti, paling tidak kita tidak kaget. Jadi apa yang harus kita siapkan, ya masing-masing lah, persiapan pribadi masing-masing. Sekarang jangan terlalu jor-joran dalam investasi, ya, jangan jor-joran dalam investasi, karena 2023 sudah dekat. Jadi simpan saja dulu sesuatu yang kira-kira kamu bisa manfaatkan 2023, bukan ini mendahului takdir, ya, karena segala sesuatu itu kan sudah ada tanda-tanda. Tanda-tanda. Jadi kita juga harus menjadi sebuah umat yang bersiap-siap menghadapi masa depan, dan kiamat ini masa depan kan. Kiamat ini masa depan, kita bersiap-siap. Hati-hati 2023. Masing-masing kita harus dalam kondisi begitu. Yang punya tanah, tanami tanahnya. Ya, apa yang kira-kira diperlukan manusia, kebutuhan, khususnya kebutuhan hidup, ya, karena tidak sedikit ahli, pengamat, ya, pakar yang sudah berbicara itu, dan tidak perlu saya sebut nama-namanya. Ya. Kemudian munculnya berbagai bencana dan godaan atau fitnah. Bencana ini yang besar-besar seperti tsunami Pak ya. Kemudian fitnah, munculnya berbagai fitnah. Fitnah ini kira-kira maksudnya apa Pak ini ya? Godaan, fitnah, fitnah harta, fitnah wanita, fitnah jabatan. Ibu-ibu jangan tersinggung ya kalau saya sebut fitnah wanita ya. Ya, jangan tersinggung ya Bu ya. Memang disebut dalam hadis begitu. Dan kita pun mengakui Pak, fitnah termasuk yang dahsyat di zaman sekarang ini adalah fitnah wanita. Ini bukan maksudnya memojokkan perempuan, tidak, sama sekali tidak. Apalagi perempuannya orang soleh, ya tidaklah. Ya. Kemudian muncul orang-orang yang mengaku nabi, betul enggak? Ya, orang-orang yang mengaku nabi. Saya dapat wahyu, Jibril datang ke saya. Bahkan sampai-sampai ya yang mengaku nabi itu ada perempuan lagi. Mana pernah ada ceritanya Jibril mendatangi atau memberikan wahyu kepada perempuan? Mana pernah dalam sejarah ada perempuan menjadi nabi? Tapi zaman sekarang sampai artinya menunjukkan apa? Bohongnya itu keterlaluan. Tapi masih ada pengikutnya, betul enggak? Ada pengikutnya. Nah, kemudian ada yang disebut penenggelaman bumi. Ini Pak nih, ini fenomena alam. Bumi itu terbelah, bangunan masuk ke dalam. Longsor, betul kan? Mungkin Bapak teringat bencana Palu. Itu dia nih, penenggelaman itu. Bumi itu terbelah, masuk semua ke dalam. Itu dikatakan penenggelaman. Gempa sering terjadi. Ini semua fenomena alam ya. Ternyata bulan sabit itu bisa membesar rupanya. Bulan sabit membesar. Kemudian fenomena sosial, dusta menyebar. Dengan adanya medsos ini dusta banyak. Ya. Dan tidak ada konfirmasi atas kebenaran berita. Begitu. Merebaknya kesaksian palsu. Jelas. Kesaksian palsu. Orang dibayar jadi saksi, dan dia mau-mau saja. Ya, kamu mau jadi saksi nggak? Kesaksian yang benar disembunyikan atau dikalahkan. Terasa nggak Pak ini? Ya terasa banget. Jadi kasus-kasus besar itu
ya sejalan dengan informasi ini. Jadi sudah menjadi fenomena saksi palsu. Orang semua tahu bohong itu. Tapi ada yang berani melakukan itu. Banyak perselisihan, pertengkaran sesama manusia. Oh, konflik, Pak. Ya, semuanya konflik. Konflik. Jadi inilah yang apa yang kita lakukan, kita sebagai umat Nabi Muhammad, ya berpegang kepada ajaran Quran dan hadis. Salah satu yang Quran itu tidak boleh konflik. Kenapa terjadi konflik? Karena rujukan sumber ajaran beda-beda. Sumber ajaran beda-beda. Itu yang menyebabkan konflik besar terjadi. Kalau ajaran kita, kalau sumber rujukan kita dalam beragama sama, kecil kemungkinan konflik. Kecil. Kapan konflik itu bisa membesar? Ya, ketika rujukan beda. Yang satu yang dijadikan sebagai rujukan beragamanya apa? Logika. Yang satu mau memakai wahyu, Quran hadis, ya akan berbeda. Atau menjadikan rujukan apa? Warisan nenek moyang. Kami dulu dari nenek moyang kami sudah begini. Itu kan ya sudah menjadikan warisan nenek moyang budaya sebagai rujukan beragama. Itu juga akan berpotensi memunculkan perselisihan. Kemudian mohon maaf nih, lagi-lagi terkait dengan ibu-ibu, wanita memang berpakaian hakikatnya telanjang, betul enggak? Bahkan kalau di medsos bukan cuma berpakaian, bulat betul-betul. Nauzubillah min dzalik. Ya, ngeri dengan masa internet ini, Pak, ya. Ya, kita umpamanya buka HP lah, ada orang memposting berita, masuklah kita ke linknya, di bawah itu iklannya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, alat kelamin manusia dipertontonkan. Mana pernah terjadi ini, Pak, dulu? Betul kan? Nah, kita belum lagi berbicara soal tayangan pornografi yang ada di internet, situs-situs porno. La ilaha illallah. Memang kalau melihat itu, Pak, rasanya besok udah mau kiamat nih. Ya, karena itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Nah, sampai mana tadi kita? Mohon maaf, ini suka kecepatan nih saya nih. Wanita berpakaian tapi hakikatnya telanjang. Artinya apa? Memang sepintas lalu berpakaian, tapi pakaiannya itu tipis dan tembus pandang. Nah, gitu. Dan membentuk tubuhnya. Sehingga ya, apa bedanya? Betul enggak, Pak? Dengan melihat asli. Nah, dan itu sudah kita lihat di mal-mal. Ya. Kemudian ini dia nih, mohon maaf nih ya, Pak, ya. Kenapa loncat lagi ini? Terlalu cepat ini anunya. Merebaknya perzinahan. Itu yang saya bilang tadi tuh. Dengan adanya situs-situs porno ini memudahkan seseorang untuk berzina. Media sosial, la ilaha illallah. Ya, dengan Facebook, Instagram, ya. Masuk, cetik aja nama, muncullah nama-nama itu dengan pakaian-pakaiannya dan mudah dihubungi, betul kan? Jadi memang sarananya menjadi mudah untuk berzina itu. Nanti yang jago IT nanti tolong saya dibantu ya, supaya tidak terlalu cepat ini anunya ini. Kemudian kakek nenek berpenampilan muda. Ini orang tidak menerima ketuaan maksudnya. Ya.
rambut-rambut yang putih dicat jadi apa? Dicat jadi apa? Jadi hitam. Jadi orang tidak menerima ketuaan itu. Ya, begitulah zamannya. Subhanallah. Hujan banyak tapi tumbuhan berkurang. Akan terjadi itu. Hujan banyak tapi kemudian riba merajalela. Ya udah, kalau sudah bicara riba Pak, dunia sudah global. Betul kan? Apa arti riba ini? Ya, meminjam atau meminjamkan sesuatu dengan interest tambahan. Jadi itu sudah menjadi ya sistem yang melekat dalam perbankan atau ekonomi di zaman sekarang. Punahnya orang-orang soleh. Jadi maksudnya ulama-ulama besar meninggal. Sudah terasa nggak Pak? Terasa nggak? Iya. Apalagi zaman pandemi kemarin ini ya. Terasa banget. Jadi akibat dari ulama bepergian mati, otomatis ilmu hilang. Itulah pengertian yang pernah ada di dalam hadis. Mungkin saya bacakan saja juga, ya. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Allah itu tidak mencabut ilmu sekaligus dari dada manusia ini, tidak. Tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan cara mematikan para ulama. Nah, ulama meninggal, penggantinya nggak ada. Ini dia nih. Ya, kalau penggantinya ada, kita masih aman. Ya. Lalu apa akibatnya? Ya, tidak ada lagi tempat bertanya. Yang tinggal hanya orang-orang awam. Akhirnya apa? Menurut saya begini, menurut saya begini. Padahal kepala kosong. Itu di dalam hadis dikatakan itu Pak ya. Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan. Ya, sampai nanti ada saatnya sudah tidak ada lagi seorang pun yang alim, maka akhirnya orang-orang menokohkan orang-orang yang bodoh. Maka orang bodoh itu ditanyai, kira-kira sudah masuk gak zamannya? Dia nggak ngerti apa-apa sebenarnya. Tetapi entah kenapa jadi muncul jadi tokoh pucuk pimpinan. Ya, ajaib ya, ajaib. Di antara rakyatnya ada yang profesor, kok diam aja? Gitu. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Jadi yang menjadi tokoh-tokoh itu adalah orang-orang bodoh. Lalu orang-orang bodoh ini ditanyai, akhirnya mereka mengeluarkan dalam tanda petik fatwa, arahan. Lah, orang dia sendiri nggak ngerti, gimana dia memberikan arahan? Sehingga akhirnya dia sesat dan semua orang ikut sesat. Itu hadis Nabi loh Pak. Ya. Kemudian maraknya musik. Mohon maaf nih Pak ya. Kalau sudah bicara musik, kita sudah paham lah. Masuk restoran musik, masuk pesawat musik, masuk ke hotel musik. Jadi tidak ada tempat yang tidak ada musiknya. Masuk ke dalam mobil, hidupkan radio, isinya apa? Musik. Asalkan jangan masuk ke masjid isinya musik. Ini bahaya nih. Jadi tempat yang masih aman dari musik ini adalah satu-satunya sekarang hanya apa? Hanya masjid. Begitu. Maraknya musik dan minuman keras. Minuman keras di mana-mana dijual. Ya. Dan orang-orang menganggapnya boleh. Kenapa sih? Ada apa dengan musik? Kan kita butuh hiburan. Coba lihat tuh. Kita kan butuh hiburan. Nah, inilah sudah zamannya. Kiamat sudah dekat. Ya. Manusia butuh hiburan, tapi cari hiburan yang bukan musik. Karena
Rasulullah melarang musik itu. Jadi kalau kita mengatakan musik itu haram, ya sekarang kita dianggap orang keras, betul enggak Pak? Itu terlalu keras itu Ustadz, haram. Kata dia haram musik, nanti semuanya jadi haram. Ya bukan semua jadi haram. Yang betul-betul diharamkan oleh para ulama harus kita katakan haram, walaupun semua orang menyukainya, betul enggak? Jadi khususnya sebagai ustadz memang Pak ya agak berat juga ini. Kadang-kadang dia harus berhadapan dengan orang banyak. Wabil khusus kasus ini nih. Jadi kalau ada seorang ustadz mengatakan musik itu dilarang di dalam Islam, wah dia akan berhadapan dengan mayoritas manusia. Bahkan pengikutnya sendiri bisa kabur. Betul? Jadi akhirnya apa? Nanti bahasanya jadi dibuat apa? Ya sebenarnya musik itu boleh asal. Itu begitu itu. Ya, mencari-cari alasan gitu. Beberapa waktu yang lalu saya melihat ada seorang musisi tua udah gaek. Ya, dia punya akun sendiri, dia undang beberapa orang diskusi gitu ya dalam apa namanya ya di akun dia itu. Saya tidak perlu sebut lah ya. Termasuklah ustaz-ustaz kondang dipanggil ke situ, dan semua rata-rata ustaz-ustaz kondang itu ya memberikan apa? Dukungan, karena musik ataupun ya sajian Anda ini masih bernuansa agama, ya mengingatkan orang. Tidak ada seorang pun yang berani berkata tegas. Untung saya nggak diundang. Untung saya tidak diundang, ya, dan mungkin tidak bakal diundang, ya enggak? Karena kalau saya diundang tidak mungkin saya berbahasa basi, ya. Saya akan kemukakan ini, ya, bahwa Rasulullah melarang musik itu dan mengatakan nanti akan datang suatu zaman di mana umatku membolehkan musik. Jadi berarti musik itu apa? Itu hadis Nabi, Pak. Akan datang suatu zaman di mana umatku membolehkan musik. Jadi berarti aslinya dilarang. Begitu. Baik. Ibu-ibu masih sabar kan? Ibu-ibu, kalau sabar jangan diskusi dulu. Jarak waktu semakin pendek. Ini yang sekarang kita rasakan ya Pak ya. Jumat ke Jumat, betul enggak? Dari bulan ke bulan, aduh ya Allah, bahkan hari itu Pak ya, subuh, entar lagi syuruk. Jangan-jangan udah syuruk nih. Belum. Nggak terasa pagi, belum ada yang bisa kita kerjain secara serius, udah siap-siap mau azan zuhur. La haula wala quwwata illa billah. Jarak waktu semakin pendek, ya. Bisnis merebak. Oh iya betul. Apa saja dibisniskan, apalagi masuk ke online, betul tidak? Apa saja yang Bapak butuhkan, tapi ini bukan secara otomatis perbuatan itu dilarang atau buruk, hanya memberikan, artinya menginfokan itu sebuah fenomena. Jadi semua yang disebut dalam tanda-tanda kiamat itu belum pasti itu dilarang. Paham Pak ya? Nabi hanya menginformasikan itu nanti fenomenanya kalau sudah datang, udah mau dekat kiamat itu. Ya, bisnis merebak. Apa sekarang yang tidak dibisniskan, Pak? Semuanya bisnis. Iya. Artinya begitulah model masyarakat. Padahal Nabi ngomong ini kapan? 1400 tahun yang lalu. Lihat Bapak tuh, pasar pusat perdagangan berdekatan. Lah, Maret itu dengan Maret sini sebelah dinding, betul nggak? Tahu nggak Maret itu?
Kira-kira 200 meter nanti ada yang lebih besar sedikit. Terserah Bapak, tahu sendirilah namanya. Nah, ya. Ya Allah. Kita melihat ini ya. Nah, mall. Oh, berdekat-dekatan. Nah, jadi apa yang disebut oleh Nabi benar kan terjadi? Tempat belanja, mall berdekat-dekatan. Iya. Kemudian amanah, rasa tanggung jawab hilang. Lah iya, Pak. Orang ketika menerima jabatan, di dalam pikiran itu tidak ada amanah. Justru yang pikirannya apa? Ini kesempatan. Betul kan? Nah, mungkin kesempatan ini tidak datang 2 kali. Dia tidak berpikir amanah, ini kursi ini amanah, nanti di akhirat saya akan ditanya. Akan ditanya, mana ada itu? Yang ada justru rebutan. Nah, sekarang saja udah mulai ramai kan? Nah, jadi kalau sudah masa waktu dekatnya kiamat itu, ya amanah tanggung jawab udah hilang. Orang hanya melihat kedudukan itu hanya sebagai apa? Kesempatan menikmati, bukan tugas yang harus dipikul. Oh, ada yang merasakan itu sebagai amanah, ada, tapi segelintir. Betul enggak, Pak? Umpamanya ya dari sekian banyak partai itu mungkin hanya 1-2 partai saja yang menganggap kedudukan itu sebagai apa? Amanah. Nah, selebihnya ya ini cuma main-main aja ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, mana tadi ya? Amanah ya, oke, amanah. Kemudian urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Ya Allah, jelas banget. Jelas sekali. Betul ya? Apa artinya, Pak? Kemampuan dia sebenarnya tidak ada memimpin. Ya, mungkin disuruh memimpin skop yang paling kecil pun mungkin gak bisa. Tiba-tiba diserahi kepemimpinan yang luar biasa luas. Kacau tidak? Ya kacau. Tapi kenapa bisa itu terjadi? Ah, inilah tanda kiamat itu, itulah dia. Kok semua orang pada diam, pada bingung? Ya, kok bisa pada menerima gitu? Padahal semua orang mengatakan gak mungkin itu. Kemampuannya tidak ada. Nah, jadi itulah kata Nabi, sebuah urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Pada terdiam nih, saya lihat nih, sepertinya ada yang direnungkan ini. Ada yang direnungkan ini Pak ini. Kok pada terdiam? Ibu-ibu ikut terdiam tuh. Jadi ini khususnya yang ini Pak, ini betul-betul di depan mata kepala kita. Urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Apa yang terjadi? Kacau balau. Kacau balau. Ya. Apa hadisnya itu, Pak? Saya yakin Bapak pernah dengar. Ayo kita baca. Idza wussidal amru. Ayo, idza wussidal amru. Sekali lagi, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Fantaziris sa'ah. Apabila sebuah urusan, apalagi yang namanya urusan publik, Pak, mengurusi orang banyak, 275 juta, diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggu saja kiamat, kata Nabi. Tunggu saja kiamat. Artinya apa? Itu tanda kiamat sudah dekat. Ya, pemimpin-pemimpin Bapak lihat, muda, perempuan lagi, mimpin sidang, matikan mic. Gak ada ini.
dibuat doktor. Doktor dari mana saja bisa dibuat. Bahkan dapat profesor lagi. Kapan kamu sekolah? Orang untuk jadi profesor itu puntang-panting. Saya mati-matian. Umur 59 baru dapat profesor. Ya. Padahal doktor saya tahun 96 saya sudah doktor. Bapak bayangkan itu. Nah, tiba-tiba muncul saja profesor. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini namanya tanda kiamat. Ya. Nah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, bumi mengeluarkan kekayaan yang tersembunyi. Nah, ini memang masih kira-kira pengertiannya apa ini? Ya, kalau saya sih melihat tambang-tambang itu keluar, tambang emas, batu bara, semua kan, timah. Keluar sebagai kekayaan yang dinikmati manusia. Kemudian pembunuhan marajalela, oh ya udah mah. Sehari-hari namanya pembunuhan ini. Ya. Nah, kemusyrikan marak di tengah umat. Betul tidak, Pak? Kemusyrikan. Nah, artinya apa? Tuhan-tuhan palsu. Di mana orang menggantungkan diri kepada benda-benda. Kemudian perbuatan keji, yaitu homoseksual menyebar. Betul tidak? Nah, homoseksual yang disebut dengan LGBT bahkan masuk ke dalam ya ranah undang-undang. Artinya ini dilindungi karena itu adalah kebebasan. Astagfirullahaladzim. Ya. Kemudian hubungan bertetangga buruk. Mohon maaf nih, gara-gara ya apa namanya, model-model perumahan membuat ya masing-masing tidak tahu siapa yang di sebelahnya, betul kan? Mungkin tidak terjadi untuk seluruh perumahan, tetapi kita merasakanlah. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi di sebelah rumah kita. Kenapa? Ya, karena orang rata-rata sibuk dengan dirinya sendiri dan merasa ya begitu, privasi yang berlebihan. Ya, pagar tembok dibuat tinggi-tinggi, betul. Nah, dengan alasan privasi yang berlebihan. Nah, itulah dia benar. Jadi akhirnya hubungan bertetangga jadi. Untung saja kita umat Islam ini ada masjid. Betul? Nah, di masjidlah kita apa? Bertemu, bersaudara, sarapan pagi bareng. Kalau mau dibawa pulang nggak apa-apa. Ya ibu-ibu ya, ibu-ibu. Begitu. Ya, selama ibu-ibu ini masih suka ngobrol, itu insya Allah hubungan bertetangga masih bagus lah. Iya, ya. Kayaknya Pak ini, dan memang slide ini banyak ini. Nah, hampir tidak mungkin kita selesaikan sekali pertemuan. Ya. Kemudian Bapak Ibu, silaturahim terputus. Nah, itu dia tuh. Orang hubungan sekarang akan WA saja. Bahkan di telepon pun nggak mau ngangkat. Ya, tertulis di WA itu, bicara hanya untuk yang urgent sekali. Betul tidak? Telepon pun tidak, hanya WA saja tulisan. Padahal, ya, waktu menuliskan itu panjang juga ya, Pak. Bahkan kalau di telepon bisa lebih simpel ya. Tapi ya begitulah zamannya. Orang tidak disibukkan dengan diri sendiri. Lanjut Pak. Kebakhilan subur. Awas, bahaya ini. Jadi akibatnya apa? Hubungan sosial itu menjadi buruk. Orang kaya
hanya memikirkan dirinya. Dia tidak beri orang susah. Jadi ini mengakibatkan pada ujungnya nanti akan terjadi konflik sosial. Orang miskin akan memusuhi orang kaya gara-gara bakhil. Kemudian perdagangan meluas sudah tadi. Wanita ikut berdagang dengan suaminya, ya itu mah sudahlah. Ya, jadi yang suami memasarkan, istri yang membuat di rumah. Tapi ini belum tentu salah ya. Kita tadi sudah bilang tidak semua yang disebut sini itu salah. Bukan. Ini informasi tentang kejadian. Ya, kan sudah biasa Pak ya. Ya, Pak ini produk siapa? Oh istri di rumah. Saya cuma bantuin aja. Betul kan? Jadi memang keterlibatan istri untuk berdagang itu sudah bukan lagi suatu hal yang baru. Banyak terjadi kematian mendadak. Oh iya, selama 3 tahun ini mah ini yang kita hadapi, betul tidak? Ya, bukan cuma yang tua-tua 65, 70 yang meninggal. Ya, muda-muda Pak, gagal ginjal lah namanya. Bahkan anak-anak yang bayi bahkan. Terakhir ini bayi ya disinyalir gagal ginjal karena salah makan obat. Banyak terjadi. Jumlah wanita lebih banyak dari pria. Ibu-ibu percaya nggak ini Bu? Percaya nggak? Kalau ya seperti kami yang di kampus ini nyata banget Pak. Satu kelas itu kadang-kadang cuma 5 laki-lakinya, perempuannya 25. Ya, di mana saja begitu sudah. Ya sekolah, ya SMA, ya jumlah wanita lebih banyak. Jadi kira-kira maksudnya ini apa Pak ini? Wanita lebih banyak. Pintu zina akan lebih besar. Pintu zina akan lebih besar. Sedangkan salah satu tanda kiamat itu zina merajalela. Nah, ditambah ibu-ibunya tidak mau dimadu. Itu dia tuh. Ibu-ibu tidak mau dimadu. Jadi banyaklah wanita-wanita yang tidak bersuami. Yang tidak bersuami ini nggak bisa, kebutuhan biologis, godaan tinggi. Nah, akhirnya pelariannya kemana? Zina. Nah, jadi kalau begitu solusinya menurut Bapak apa? Ya, masing-masing cari solusi lah. Gitu. Jadi sampai disebut dalam satu riwayat itu Pak, jumlah perbandingan itu 1:50. Akan datang waktunya satu laki-laki, perempuannya 50. Baik. Kemudian ini terkait dengan sebuah sungai di Irak, Sungai Eufrat, menyingkap gunung emas. Rupanya di Eufrat itu ada, di bawah itu gunung emas. Orang-orang berebut mendatanginya. Kemudian lenyapnya Islam. Oh, ada rupanya saatnya begitu Pak. Islam jadi lenyap, Al-Quran punah, ya, dan punahnya orang-orang baik. Bagaimana ini Islam lenyap? Umatnya sudah jadi sekuler semua. Itu. Jadi tidak ada beda dia dengan orang di luar Islam, walaupun pengakuan dia sebagai Muslim. Sekarang udah terasa nggak Pak? Terasa banget. Islam cuma tinggal KTP saja, nama saja, status di KTP Islam. Tapi coba ajak dia berbicara, cara berpikirnya seperti apa? Tidak beda dengan orang kafir. Ya itulah pengertiannya, Islam lenyap, Al-Quran punah.
Jadi ini makanya betul sekarang ini fenomenanya, alhamdulillah ya Pak ya, ada pertarungan nih. Di mana-mana ada pondok tahfiz, betul nggak? Masjid-masjid ada tahfiznya. Ini mungkin sebagai upaya apa namanya untuk melawan fenomena Al-Quran itu akan lenyap. Peperangan dengan orang Yahudi, ini nih Pak nih. Dan memang nanti ada puncaknya. Ada puncaknya. Peperangan dengan Yahudi terjadi, memang disebutkan ini namanya peperangan, berarti lebih dari sekali. Berhembusnya angin harum yang mematikan orang-orang mukmin. Ada nanti suatu waktu angin harum, semua yang menciumnya mati, khususnya orang-orang mukmin. Lah, kalau orang mukminnya mati, yang tinggal siapa? Begitu. Kemudian banyak yang menginginkan kematian karena penderitaan yang sangat hebat. Ya Pak ya. Ekonomi sulit, pencaharian tidak ada. Setiap orang lebih bagus matilah kalau begini, betul? Binatang buas, ini belum terjadi nih Pak. Binatang buas dan batu bisa berbicara dengan manusia. Secara khusus kalau dalam hadis ini terjadi nanti waktu perang besar antara Yahudi dengan kaum muslimin. Ya, ada waktunya. Kemenangan Konstantinopel, ini sudah lewat. Sudah pada pergi ke Turki nih. Iya, sebagian sudah ya. Ya kalau punya kelebihan uang, selain pergi umroh, ya cobalah lihat Turki. Inilah dia dimaksud, ya, bahwa dahulu Turki itu adalah pusat Romawi, berubah menjadi pusat kekhilafahan. Betul kan? Istanbul itu tadinya ibu kota Romawi Pak, Konstantinopel namanya, berubah menjadi ibu kota kekhilafahan Utsmaniyah. Dahsyat. Ada di dalam hadis. Kok bisa masuk dalam hadis? Padahal kejadiannya ratusan tahun setelah itu. Betul? Itulah buktinya bahwa yang keluar dari mulut Nabi itu adalah wahyu. Masjidil Haram diduduki, Ka'bah dihancurkan. Waduh, na'udzubillah, ngeri kita mendengarnya aja nggak kuat. Ya, tetapi ini berita akan datang saatnya. Baru selesai tanda-tanda kecil. Nah, bagaimana bicara tanda-tanda besar? Sudah 5:30 lewat 9. Ya Pak ya. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Silakan. Tafadhol. Jadi saya belum masuk ke tanda-tanda besar Pak ya. Mungkin langsung aja sambil menunggu mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya mengenai Dajjal. Salah satu dari perilaku Dajjal ini adalah apa yang dia tawarkan surga atau air, hakikatnya adalah api atau neraka. Betul. Dan apabila dia menawarkan neraka, api, hakikatnya air, surga. Dari yang dipaparkan tadi mengenai fenomena-fenomena yang ada, taruhlah di negara kita ya, karena kita mendapatkan informasi mengenai tanda-tanda yang kecil tadi memang ada di negara kita. Nah, apa di negara lain juga ada seperti itu? Gitu. Menurut apa yang Pak Ustadz ketahui. Jadi satu itu, yang kedua bagaimana kita menyingkapinya dengan perilaku Dajjal itu.
apakah memang sudah ada dajjal-dajjal kecil, Oh gitu. dajjal-dajjal kecil di zaman sekarang ini sebelum munculnya dajjal yang besar. Baik, Ya, bagus. terima kasih. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertanyaan ini sebenarnya tanda-tanda besar ya. Karena memang tadi Bapak lihat kan ada tanda-tanda besar. Salah satu yang tanda besar itu Dajjal. Artinya apa? Jadi kalau sudah keluar tanda besar itu memang tidak lama lagi terjadilah yang namanya kiamat. Nah, salah satu tanda besar itu tadi keluarnya Dajjal. Hadis menyebut keluarnya. Berarti sudah ada belum? Sudah. Belum keluar. Nah, begitu Pak. Bahasa hadis itu sendiri bahasa yang penuh dengan kemukjizatan. Rasulullah menyebut khurujud dajjal. Khuruj. Arti khuruj itu keluar. Maksudnya keluar sebelum saatnya itu dia apa? Dia masih terbelenggu. Belum lepas. Dia sudah ada. Iya. Jadi pemilihan kata itu sendiri punya maksud. Begitu. Rasulullah di mana saja hadisnya Bapak akan temukan tentang Dajjal, keluarnya Dajjal. Nah, jadi kalau begitu ya sudah ada, ya sudah. Dan itu diperkuat dengan riwayat-riwayat yang lain. Dulu pernah sahabat Nabi ketemu Dajjal di sebuah pulau kecil di Laut Yaman. Ya, dalam keadaan apa? Hah? Terikat rantai besi. Lalu ketika dia diizinkan keluar, maka rantai besi itu otomatis tek 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 tek, dia pun keluar. Nah, lalu logika kita juga pasti mengatakan Dajjal itu tidak mungkin sendirian, betul enggak? Nggak mungkin dia sendirian merusak. Tentu ada pasukannya. Nah, jadi sekarang ini yang saya berani mengatakan yang berkeliaran ini adalah pasukan-pasukannya untuk menyiapkan kondisi keluarnya sang Dajjal. Begitu. Supaya kita mensinkronkan antara kenyataan dengan apa yang disebutkan hadis. Nah, Dajjal ada, sudah ada. Karena bahasa hadis itu khuruj. Khuruj itu keluar, lepas gitu. Jadi sebelumnya nggak lepas. Bukan Dajjal lahir, tidak. Nah, jadi Dajjal itu umurnya panjang. Oh iya, itu kekuasaan Allah. Ya. Nah, jadi yang Bapak lihat ataupun saya lihat sekarang ini adalah penyiapan kondisi untuk keluarnya Dajjal. Sehingga sistem-sistem itu juga mengikuti sistem Dajjal. Kapan kondisi Dajjal keluar? Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Sekarang sudah zamannya enggak? Sudah tiba zamannya enggak? Oh sudah Pak. Yang salah itu dianggap benar. Yang benar itu justru dianggap salah. Nah, jadi ini sekarang kondisinya apa? Menyiapkan keluarnya Dajjal. Seluruh dunia. Seluruh dunia. Nah, pasukan-pasukan Dajjal yang utama siapa? Yahudi. Karena memang Dajjal ini adalah Yahudi. Jadi di dalam hadis dikatakan Pak, umat ini artinya kita kaum muslim ini akan berperang besar menghadapi dua kekuatan. Yang pertama Dajjal, yang kedua Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj ini tadi sebenarnya ada ya. Nah, tapi ini dia Pak. Nah, tapi memang belum waktu kita memang tidak sempat ya. Bahwa Ya'juj wa Ma'juj ini beda dengan Dajjal. Tapi dua-duanya penguasa dunia. Nah, ciri fisiknya Bapak lihat tuh, wajah mereka lebar, mata mereka sipit. Nah,
mata mereka sipit. Sudah paham kan? Mereka menguasai dunia, jumlahnya banyak. Berapa miliar jumlah mereka itu yang ada sekarang? 1,3 miliar. Mati satu, muncul 1000. Bapak kalau pergi kemana-mana di negara Eropa, pasti ada, ya, di setiap kota itu ada tempat-tempat mereka berdagang. Betul enggak? Titik-titik tahun namanya. Apa namanya? China Town. Nah, begitu. Jadi ini semua diberitakan, ya, ini diberitakan oleh Nabi SAW. Jadi kita menghindari cocologi, tapi kalau memang ada bahasanya, ya memang harus kita terima. Begitu. Nah, jadi ini ingat, ada 2 yang akan dihadapi kaum muslimin di medan perang. Yang pertama yang Bapak sebut tadi, Dajjal. Yang kedua, ini dia nih. Dan kalau Bapak lihat di zaman sekarang, pasukan 2 ini sedang menguasai dunia. Betul enggak? Pasukan yang 2 ini menguasai dunia. Jadi kelihatan, ya, kelihatan. Oh iya benar, pasukan Dajjalnya belum muncul. Pasukannya menguasai dunia. Ya'juj Ma'juj, sudah kelihatan. Ya, pasukannya itu, anak cucunya itu kelihatan banget. Sampai ciri-ciri fisiknya, matanya sipit, Pak. Mukanya itu seperti periuk, apa tadi katanya? Seperti bejana penyok. Ya, hidungnya entah di mana, rata saja gitu, matanya sipit. Baik, ada pertanyaan lain? Oh iya, ibu kita dari belakang, silakan ibu. Iya, silakan. Mohon izin Ustadz, Iya, Bu, iya. Kami ingin menanyakan batasan kriteria musik yang haram. Pertama, Baik. seperti musik rebana, dan yang kedua tentang olahraga senam, serta musik senam yang di lapangan. Ya. Baik. Terus musik angklung. Mohon karaoke misalnya ya. Iya. Baik, Mohon- sudah jelas. Mohon penjelasannya, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari alat-alat musik yang disebutkan di dalam hadis itu, bisa kita tarik kesimpulan yang diharamkan itu adalah alat musik elektronik. Ya, alat musik elektronik yang kita sebut sekarang namanya alat musik elektronik. Jadi yang tidak elektronik seperti rebana, kan tidak elektronik itu tidak termasuk. Karena di zaman Nabi pun ya ada anak-anak gadis kecil ya begendang, Nabi membiarkannya. Begitu. Nah, jadi bagus pertanyaan ibu, bagus ya. Tapi di luar itu gendang, tapi kalau bertutup seluruhnya seperti drum, ya masuk ke elektronik. Ya, drum kan tutup seluruhnya kan. Nah, kanan kiri bertutup. Yang membedakan gendang rebana itu apa? Yang sebelahnya tak bertutup, betul kan? Nah, itu yang masih dari dulu Nabi pun membiarkannya. Nah, jadi pertanyaan itu bagus supaya kita memang tidak pukul rata, tapi secara umum 90% alat musik yang ada sekarang itu termasuk yang dilarang. Piano, gitar, suara-suaranya sama seperti alat musiknya itu. Jadi kalau ibu bersenam pakai itu sama saja.
Iya. Jadi suaranya tetap sama seperti alatnya itu. Nah, orang sekarang alatnya tidak, tapi suaranya ya sama. Ya. Apanya, Bu? Kalau Ramadan ini nggak jadi senam. Jadi senamnya begini aja. Iya. Baik, terima kasih. Jadi ini yang memang saya ingin sampaikan ke Ibu, Bapak. Saya tidak berbahasa basi ya. Karena kalau saya berbahasa basi, nanti di hari akhirat saya akan ditanya juga, menyampaikan yang salah, ya. Dan siapapun kalau kita tanya di zaman ini, umumnya pasti, mohon maaf saya tidak menggunakan kata pasti ya, umumnya akan mengatakan tidak apa-apa selama tujuannya bagus. Oh, keliru besar, keliru besar. Hati-hati, ya. Jadi tujuan tidak mempengaruhi. Kalau cara salah, tujuan benar, tetap hasilnya salah. Tujuan Ibu baik, umpamanya senam, tapi menggunakan alat yang tidak dibolehkan, hasilnya berdosa. Nah, jadi kalau begitu ganti suaranya itu, nadanya itu diganti. Iya. Ada yang lain kira-kira? Silakan Pak. Tafadhol, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Rahman. Saya baru saja pulang dari Jepang, sekolah 3 tahun di sana. Betul. Kalau yang Ustadz paparkan tadi, saya menyaksikan sendiri bahwa di sana itu relatif lebih signifikan daripada di Indonesia. Nah, pertanyaan saya, maksudnya, apakah signifikannya tanda-tanda kiamat itu? Iya. Jadi di sana lebih terlihat. Contoh Islam di sana, saya di satu kota Akita namanya, itu tidak ada masjid sama sekali. Jadi ketika itu ketika COVID 2 tahun saya tidak Jumatan, Ustaz. Karena memang tidak ada. Jadi kan lenyapnya Islam seperti itu. Nah, pertanyaan saya, apakah kiamat di sana nanti akan lebih duluan daripada di sini? Apakah seperti itu atau bagaimana, atau bareng-bareng seluruh dunia? Baik. Terus yang kedua, respon kita yang terbaik itu seperti apa sih, Ustaz? Apanya? Respon kita yang harus kita lakukan. Ya. Baik. Terima kasih, Ustaz. Saya jawab yang kedua karena memang yang kedua ini paling ingat saya. Jadi respon kita menghindari sedapat mungkin, ya, menghindari lingkungan seperti itu sedapat mungkin sehingga tidak merusak agama kita. Jadi bepergian ke negeri non muslim itu tidak dianjurkan kecuali alasan yang dibolehkan. Alasan yang dibolehkan itu apa? Berdakwah ke situ. Ada program bapak atau saudara atau adik ke sana mau berdakwah, mengajak mereka masuk Islam. Oh, itu tujuan mulia. Dan alhamdulillah saya pernah melakukan itu ya, di New York. Memang tujuan saya ke sana mau berdakwah. Tapi di luar itu ulama memberikan persyaratan yang ketat untuk tinggal di negara negara kafir lah kita sebut ya. Di antaranya yang dibolehkan kalau belajar ilmu yang di negerinya sendiri tidak ada. Di negerinya tidak ada ilmu itu, jadi terpaksa harus ke sana. Nah, adapun orang yang hidup tinggal di sana karena cari uang, itu setahu saya tidak ada ulama yang membolehkan. Ya, tidak ada ulama yang membolehkan. Karena tinggal di negeri seperti itu, Pak, tidak terasa kekufuran itu masuk ke dalam hati. Ya, seperti yang dialami oleh adik ini 3 tahun gak sholat Jumat. Betul kan? 3 tahun sholat Jumat.
Mestinya jauh-jauh. Saya tahu bahwa Jepang ya kecil jumlah muslimnya. Beda dengan Amerika, Pak. Amerika jarak masjid bisa dekat-dekat. Artinya tidak terlalu susah. Nah, jadi kita tidak bisa beribadah di masjid, tidak sholat Jumat. Yang dalam hati kita jadi apa? Nah, muncul kekafiran, na'udzubillah. Nah, jadi pada intinya begitu dia. Ulama melarang tinggal, ya, bermukim di negeri ya di luar Islam itu, kecuali syarat-syaratnya memang membolehkan. Begitu. Adapun yang hanya tinggal di sana aja, disyaratkan gaji mahal, itu tidak dibolehkan para ulama. Begitu, Pak. Nah, jadi yang paling memungkinkan itu ya mau berdakwah. Dia ke sana berdakwah, menyampaikan Islam. Adapun kita punya pengalaman lah, Pak, ya. Saya kan suka keliling-keliling begitu. Di suatu tempat, satu negeri, saya menjumpai ada masjid, kita sholat. Contoh kecilnya aja nih ya. Ada seorang jamaah kita, sholatnya lama banget. Saya lihat, setiap kali melihat ke belakang, dia masih sholat. Ini malam Isya ini. Sholat Isya, habis Isya masih sholat. Saya nunggu beliau, ya. Ada 10 menit lagi, lihat lagi, masih sholat lagi. Saya ya sambil merasa gembira ya, Masya Allah, ya tinggal di sini ini ternyata begitu hebat, sholatnya lama ya. Saya bilang, dia senyum, rapel Ustaz. Zuhur tak bisa sholat, di pekerjaan tidak boleh sholat, asar nggak bisa sholat, masih waktu kerja. Nah, sampai maghrib juga begitu. Mungkin di tengah jalan dia pulang, ya baru bisa sholatnya Isya. Jadi dia merapel zuhur, asar, maghrib setelah sholat Isya. Saya bilang, siapa yang menerimanya? Siapa yang menerima soal seperti itu? Soal itu dikerjakan pada waktunya. Ya habis Ustaz. Ya bagaimana, kita di sini mau hidup? Lah, saya bilang ayo pulang aja ke Indonesia. Nah, jadi ini Pak resikonya ya. Nah, jadi kalau hanya sekedar cari makan ya di negeri seperti itu, ya sehingga mengganggu agama, ya tinggalkan saja. Nah, jadi atau orang yang belajar seperti itu tadi ya, belajar ya di mana mungkin ilmu yang dituntutnya itu tidak ada di negerinya. Para ulama mengatakan selama ilmu itu masih ada di negerimu, jangan kamu ke situ tinggal. Begitu. Atau pencari suaka, ini mungkin juga ya, terusir dari negerinya. Ya kalau dia tinggal di negerinya akan tertindas, terpaksa. Nah, baik. Jadi itu dia tadi ya. Kemudian yang pertama tadi, fenomena seperti ini ada. Saya pikir di mana saja fenomena ini ada. Kita pun di Indonesia kalau melihat ini, lihat tadi sebuah urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, minta perpanjang pula lagi. Ya, pengennya masih mau lanjut, padahal nggak bisa ngurusin. Ya, jadi fenomena kiamat itu di mana saja ada. Jadi tidak berarti adik lihat tadi di sana kok jelas banget tentang kiamat itu, ini lebih dulu kiamat. Tidak, kiamat itu serentak. Serentak. Nah, fenomena ini muncul di mana saja, fenomena ini ada. Ada. Baik, masih adakah? Sudah cukup? Iya. Kedatangan saya yang akan datang mungkin khusus tanda-tanda besar ya. Mudah-mudahan ya, siapa tahu Desember, karena ada pekan kelima itu Desember
Hah? Saya bisanya kemarin pekan-pekan kelima Pak. Ada pekan kelimanya baru bisa, karena ya dari pekan 1 sampai pekan 4 itu biasalah masjid-masjid rutin di sana ya. Ini kan ada pekan kelimanya nih kan. Makanya saya bisa datang. Yang lalu pun begitu juga. Ya, alhamdulillah bapak-bapak masih mau mendengarkan ceramah saya, ya, masih mau menerima saya, wabil khusus Pak Dadang sebagai ketua ketua masjid, iya, lagi sekarang lagi berada dalam perjalanan. Kita doakan beliau, semoga Allah melindunginya dalam perjalanan. Apalagi perjalanan beliau itu ya menziarahi Masjidil Aqsa yang kita disuruh ya berkunjung ke sana. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Masya Allah, saya sih pengen juga, tapi ya belum ada kesempatan ya. Baik, sampai di sini dahulu kajian saya. Kalau ada yang kurang mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.